Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Bu Nurul Afriyani SPD. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan debat pada pagi hari ini. Adapun topik atau mosi yang akan kita bahas pada hari ini adalah seringnya pergantian kurikulum membuat mutu pendidikan menjadi lebih baik. Saya, Oktavia Suci Anggraini, selaku moderator, akan memimpin dan memandu acara debat pada pagi hari ini. Peserta debat terbagi atas dua tim, yaitu terdiri dari tim pro dan tim kontra. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Pertama, pembicara tidak diperkenankan berkomunikasi dengan peserta lainnya pada saat berbicara. Kedua, peserta dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal. Ketiga, peserta diizinkan berdiskusi ketika sedang tidak menjadi pembicara. Yang kelima, apabila terdapat pelanggaran, maka akan dilakukan pengurangan skor. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri selama 1 menit 15 detik. Dimulai dari tim pro dengan waktu 1 menit 15 detik, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang terhormat selaku Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ibu Nurul Afriyani SPD. Tim lawan dan hadirin yang kami muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, sebelum kita mendebatkan mosi seringnya pergantian kurikulum membuat mutu pendidikan menjadi lebih baik, pada pagi hari ini, izinkan kami, tim pro, untuk memperkenalkan diri. Saya Anis Ferda Aditya, saya sebagai pembicara pertama. Tugas saya adalah menjelaskan definisi dari salah satu para ahli dan mengutarakan dasar argumen kami. Di sebelah saya ada Sela Anggraini sebagai pembicara kedua. Tugasnya adalah menanggapi argumentasi tim lawan, menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim pro. Selanjutnya ada Regina Putri Hasaningrum sebagai pembicara ketiga akan menanggapi kembali pernyataan dari tim kontra dan menguatkan argumentasi tim kami. Terima kasih. Selanjutnya, silakan tim kontra dengan waktu bicara 1 menit 15 detik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Bu Nurul Afriyani dan kedua rekan tim yang saya muliakan, serta moderator yang ikut menyaksikan perdebatan pada hari ini. Kami selaku tim kontra ingin memperkenalkan diri dan saya ingin memperkenalkan teman rekan tim saya. Perkenalkan, saya Aditya Endarto sebagai pembicara pertama. Dan saya Yunita Eliza sebagai pembicara kedua. Saya Rismana Afifia sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya, pembicara satu dari tim pro, saya persilakan menyampaikan pidatonya dalam waktu 3 menit, disilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Menurut Sidi Jarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Saya setuju dengan mosi seringnya pergantian kurikulum membuat mutu pendidikan menjadi lebih baik. Mengapa? Karena dengan adanya pergantian kurikulum tersebut akan membuat pendidikan di Indonesia mengeluarkan hasil yang efektif atau setiap tahunnya mempunyai lulusan terbaik. Pergantian kurikulum itu membuat siswa dan siswi di Indonesia termotivasi untuk mengembangkan keahlian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki. Sehingga salah satu dari tujuan-tujuan pendidikan tersebut akan tercapai satu persatu. Seperti yang dikatakan Profesor Dr. Haji Darkit, bahwasanya kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan.
Selain itu, kurikulum merupakan program pendidikan dan bukan hanya program pengajaran. Sehingga program tersebut direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar serta pengalaman. Saya tegaskan kembali bahwa saya setuju dengan mosi hari ini. Seperti yang dikatakan Aristoteles, pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya akan manis. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara satu dari tim Pro yang telah menyampaikan pidatonya. Kemudian saya persilakan untuk pembicara satu dari tim kontra untuk menyampaikan pidatonya selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju dengan mosi pada pagi hari ini karena kalau menurut saya sekolah memang penting. Tapi mengenai kurikulum menurut saya hanyalah suatu standarisasi pendidikan saja. Jadi apabila kurikulum tidak dapat dipraktekkan di seluruh wilayah dengan sempurna, berarti kreativitas gurulah yang diperlukan. Bagaimana cara yang mengajar sesuai dengan daerahnya. Terus mengenai cara mengajar, sebenarnya tidak ada salahnya seorang guru mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Alasan kenapa kita sekolah juga karena ketidaktahuan. Tapi menurut saya yang salah adalah menghafal baik materi. Lebih banyak menggali potensi saja menurut saya. Karena potensi itulah yang akan menjadi bekal hidup seseorang. Intinya kita belajar berpikir panjang. Jadi perubahan kurikulum yang begitu cepat begitu juga perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Perubahan ini juga berdampak pada sekolah, di mana visi dan misi suatu sekolah yang sedang ingin dicapai terganggu dengan perubahan kurikulum tersebut. Hal ini biasanya disebabkan karena guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Guru harus benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya jika ingin menerapkannya dengan hasil yang diharapkan. Sebaik apapun kurikulum yang dikembangkan, jika ujung tombaknya yaitu guru tidak mampu mengajarkannya dalam proses belajar mengajar dengan baik, maka kurikulum tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara satu dari tim kontra yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya dipersilakan pembicara 2 dari tim pro untuk menyampaikan pidatonya dalam waktu 3 menit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Di sini saya selaku pembicara 2 dari tim pro dengan mosi perdebatan. Seiringnya pergantian kurikulum membuat mutu pendidikan menjadi lebih baik. Saya tidak setuju apa yang disampaikan oleh pembicara 1 tim kontra. Iya, memang tidak salah guru mentransfer ilmu kepada anak muridnya karena memang itu tujuan pertama guru mengajar, dan sebenarnya peningkatan kurikulum memang dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki seseorang seperti yang sudah disampaikan juga oleh pembicara 1 tim kami, tim pro. Dan juga yang dibicarakan pembicara 1 tim kontra bahwasanya mengenai kurikulum suatu standarisasi tidak dapat dipraktekkan di semua wilayah, tapi menurut saya kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Dan saya tegaskan kembali bahwa saya setuju dengan mosi pagi hari ini karena dengan perubahan kurikulum berdampak baik bagi mutu pendidikan, di mana dampaknya itu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Pergantian kurikulum, majunya pendidikan ilmu pengetahuan juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5. Dan sebagai buktinya di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan terdapat pembelajaran berbasis proyek bernama Suara Berdemokrasi dikutip dari laman Kemendikbudristek. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada pembicara 2 dari tim pro yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara 2 dari tim kontra untuk menyampaikan pidatonya selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan kedua tim yang saya hormati. Saya tidak setuju dengan pendapat pembicara dua tim pro. Karena bukan berarti perkembangan yang semakin maju membuat siswa memahami proses pembelajaran dengan kurikulum baru dan membuat siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum baru. Karena anak-anak itu memiliki kurikulum masing-masing dan mereka akan hidup sebagaimana mereka masing-masing. Bukankah kurikulum adalah jalan start sampai finish? Jadi harusnya kita menyaring kurikulum sekolah dan menempatkannya kepada kebutuhan si anak. Karena pengembangan zaman yang maju tidak bisa dikembangi dengan penggantian kurikulum yang lambat. Alhasil, emang harus belajar sendiri. Saya tegaskan kembali, saya tidak setuju dengan mosi pada pagi hari ini. Karena di beberapa daerah kadang-kadang fasilitas yang memiliki sekolah menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah di Indonesia masih belum merata. Sekolah-sekolah yang ada di kota besar kemungkinan mampu memenuhi tuntutan dari perubahan kurikulum. Bagaimana dengan sekolah di tempat terpencil yang serba terbatas? Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara 2 dari tim kontra yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya disilahkan pembicara 3 dari tim pro untuk menyampaikan pidatonya dalam waktu 3 menit. Dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Guru pembina bahasa Indonesia yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Di sini saya selaku pembicara 3 dari tim pro 2. Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh pembicara 2 tim kontra. Siswa dapat menyesuaikan diri dengan berjalannya kurikulum. Saya masih kurang paham dengan apa yang dikatakan oleh pembicara 2 tim kontra. Apa yang dimaksud dengan siswa memiliki kurikulumnya masing-masing? Dan saya tegaskan kembali bahwa saya setuju dengan mosi seringnya pergantian kurikulum membuat mutu pendidikan lebih baik. Karena dengan pergantian ini dapat meningkatkan kriteria para anak atau pada siswa dan siswi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada pembicara 3 dari tim pro yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya disilahkan pembicara 3 dari tim kontra untuk menyampaikan pidatonya dalam waktu 3 menit. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan argumen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pembicara 3 tim pro. Maksud dari siswa dapat memilih kurikulum masing-masing adalah siswa dapat memilih kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran siswa karena di setiap masing-masing wilayah mempunyai standar kurikulum yang berbeda. Maka dari itu siswa dapat memilih dengan kemampuan yang dimilikinya. Saya telah selesai menjawab pertanyaan dari pembicara 3. Dan saya tegaskan lagi, saya menolak dengan mosi kali ini.
Karena perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksana di lapangan. Pergantian kurikulum harus mampu membuat semua guru memahami kurikulum baru supaya penerapan kurikulum baru itu berhasil. Sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tujuan pencapaian yang ingin diraih, dan lain sebagainya dari kurikulum baru. Jika sosialisasi gagal, maka harapan kurikulum akan berhasil juga sangat kecil. Jika sosialisasi belum bisa memahamkan pendidik sebagai pelaksana kurikulum, maka mereka tidak akan tahu apa yang diinginkan kurikulum dan pencapaian apa yang nanti diharapkan oleh pembuat kurikulum. Pelaksanaan kurikulum pun tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi di sini sebelum kurikulum dilaksanakan secara nasional dan menyeluruh, hendaknya sudah ada sosialisasi ke semua dan bila perlu diadakan pelatihan dalam rangka pengenalan kurikulum yang terbaru. Sekian yang kami sampaikan, kami lanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada pembicara 3 dari tim kontra yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya saya minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan pesan kesimpulan selama 2 menit dimulai dari tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya dalam waktu 2 menit, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya tegaskan kembali bahwa saya setuju dengan mosi kali ini karena siswa dapat menyesuaikan diri dengan berjalannya kurikulum dan dengan meningkatnya kurikulum dapat menggali potensi yang dimiliki seseorang. Pendidikan mempunyai akar yang pahit tetapi buahnya yang manis, yang berarti dalam proses pendidikan memang pahit tetapi menghasilkan hasil yang efektif atau bisa dibilang bagus. Quotes ini saya kutip dari Aristoteles. Terima kasih. Terima kasih kepada juru perwakilan pembicara dari tim pro yang telah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya, kami persilakan kepada juru pembicara tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Dipersilakan Jadi kesimpulan dari tim kami adalah perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini biasanya disebabkan karena guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Jadi guru harus benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya jika ingin menerapkan dengan hasil yang diharapkan. Kesimpulan kedua adalah di beberapa daerah kadang-kadang memiliki fasilitas yang belum dimiliki sekolah. Itu bisa menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru. Sekolah-sekolah yang ada di kota kemungkinan besar memiliki fasilitas yang cukup untuk memenuhi penerapan kurikulum baru. Dan di tempat yang terpencil bisa jadi tidak dapat memiliki fasilitas yang cukup untuk memenuhi penerapan kurikulum baru. Dan untuk kesimpulan yang ketiga adalah perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksanaan di lapangan. Jadi guru-guru harus melakukan sosialisasi dan bila perlu mengadakan pelatihan dalam rangka pengenalan kurikulum yang terbaru agar siswa-siswa dapat mengenal juga kurikulum baru yang disampaikan oleh guru tersebut. Sekian, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada juri pembicara dari tim kontra yang telah menyampaikan kesimpulannya. Teman-teman yang saya banggakan, dengan ini saya tutup debat pada pagi hari ini dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.